Persatuan dalam perbedaan. A. Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, Jepang yang juga sedang berperang melawan sekutu mendapatkan banyak serangan bom dari udara. Puncaknya adalah jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945. Akibat serangan tersebut Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Di Jakarta, beberapa tokoh golongan muda berunding dengan Ahmad Subarjo yang kemudian diizinkan menjemput Soekarno dan Mohatta. Setelah tercapai kesepakatan untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan Jepang, Soekarno dan Mohatta akhirnya dipulangkan kembali ke Jakarta. Di Jakarta, para tokoh dari golongan muda dan golongan tua berkumpul di rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang Jepang yang merasa simpati kepada bangsa Indonesia, untuk menyusun teks proklamasi. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Ir. Soekarno, Drs. Mo. Hatta, dan Mer. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Mo. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus tahun 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gapar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. 1. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Berikut ini adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. A. Sebagai puncak perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. B. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini, de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain, de jure. C. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. D. Perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. E. Tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. 2. Memaknai proklamasi kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa kita harus memaknai kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai seorang pelajar, kita harus belajar dengan giat, berprestasi di sekolah, dan tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Kita harus dapat mensejajarkan diri dengan negara-negara yang telah maju di dunia. 3. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. A. Di lingkungan rumah. 1. Saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. 2. Bangga memakai barang buatan dalam negeri. 3. Mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. 4. Mengembangkan kegiatan hidup rukun dalam keluarga. 5. Rajin membantu orang tua. B. Di lingkungan sekolah. 1. Mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. 2. Mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. 3. Mengamalkan UUD 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. 4. Mengikuti kegiatan pramuka di sekolah.
5. Toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. C. Di lingkungan masyarakat. 1. Kerja sama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Bersatu menjaga kerukunan bangsa. 3. Mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. 4. Mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. 5. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. B. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah lahir negara baru di dunia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini dibagi menjadi dua cara, yaitu perjuangan secara fisik dengan mengangkat senjata dan perjuangan melalui jalur diplomasi atau perundingan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini terjadi di berbagai daerah di tanah air. 1. Perjuangan fisik. Pertempuran fisik dilakukan dengan perang terbuka melawan Belanda dan sekutu. Pertempuran tersebut antara lain: A. Pertempuran 5 hari di Semarang. B. Pertempuran Medan Area. C. Bandung Lautan Api. D. Pertempuran Ambarawa. E. Pertempuran tanggal 10 November di Surabaya. 2. Perjuangan diplomasi. A. Perjanjian Linggarjati. B. Perjanjian Renville. C. Perjanjian Rumroyen. D. Konferensi Meja Bundar. 3. Agresi militer Belanda. Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia tidak serta-merta bebas dari penjajah. Belanda masih terus berupaya merebut kemerdekaan Indonesia melalui sejumlah serangan. Salah satunya adalah agresi militer Belanda. Agresi militer tersebut antara lain: A. Agresi militer Belanda 1. Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati, lalu melakukan agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Juli tahun 1947 ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Tentara dan rakyat dapat mendesak tentara Belanda menggunakan taktik gerilya. B. Agresi militer Belanda 2. Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville pada tanggal 18 Desember tahun 1948. Keesokan harinya Belanda mengadakan agresi militer 2 ke ibu kota RI saat itu, yaitu Yogyakarta. Presiden Soekarno ditangkap Belanda, tetapi sempat memerintahkan Syafruddin Prawiranegara melalui radio untuk membentuk pemerintah darurat RI, PDRI, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Agresi militer berbagai protes dari dalam maupun luar negeri. Pihak internasional kemudian mendesak agar Indonesia dan Belanda segera mengadakan perundingan. C. Mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal masa kemerdekaan. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat pada masa awal kemerdekaan antara lain: 1. Pinjaman nasional. Melalui program, pemerintah merencanakan untuk meminjam dana kepada dunia internasional. Pinjaman itu akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun. Kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia yang merupakan negara baru ditunjukkan dengan terkumpulnya pinjaman. 2. Konferensi ekonomi pada Februari tahun 1946. Konferensi dipimpin oleh Ir. Darmawan Mangunkusumo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran. Konferensi ini bertujuan memperoleh kesepakatan untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. 4. Badan Perancang Ekonomi Planning Board. Dibentuk pada tanggal 19 Januari tahun 1947. Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. 5. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA). Program ini diprakarsai oleh Mo. Hatta dan bertujuan mengurangi beban ekonomi negara serta meningkatkan efisiensi. Program ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, serta aparat ekonomi. 6. Rencana Kasimo Plan. Program ini merupakan rencana produk 3 tahun, yaitu tahun 1948 sampai 1950. Program ini dimaksudkan untuk: A. Meningkatkan produksi bahan pangan dengan cara menanam tanah-tanah kosong di Sumatera Timur. B. Melakukan intensifikasi pertanian di Pulau Jawa. C. Mencegah penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan.
D. Membentuk kebun-kebun bibit di setiap desa. E. Melaksanakan transmigrasi. 7. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE). Program ini bertujuan meningkatkan peran pengusaha swasta dalam pembangunan ekonomi. Dengan begitu diharapkan ketahanan ekonomi bangsa Indonesia dapat semakin kokoh.